channel Sharing Tulus Kekristenan, sharing ke-66 dengan topik anak laki-laki bernama Yesus. Anak laki-laki bernama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Lukas 1 ayat 30, kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di depan Allah." 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Malaikat Gabriel yang adalah suruhan Allah, ayat 26, memberitahu bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, bukan mengandung dan melahirkan seorang Tuhan, bukan. Jadi jangan ada seorang pun yang tidak tahu bahwa Bunda Maria melahirkan bayi berwujud orang, seorang anak bayi laki-laki yang diberi nama Yesus. Bunda Maria bukan melahirkan Tuhan Yesus. Karena kurang teliti membaca Alkitab sehingga terjadi salah pengertian yang kemudian berakibat orang Kristen tidak bisa menjawab pertanyaan para penyesat. Antara lain, ingat, para penyesat bertanya, sepertinya bertanya. Kalau bertanya ingin tahu, ya bolehlah. Tapi ini bertanya untuk menyesatkan. Lah, orang Kristen yang tidak tahu atau tidak tergembala di gerejanya, tidak ada berita tentang dasar-dasar kekristenan, fondasinya kekristenan, imannya gampang rapuh, kemudian ia pindah agama. Ya ini bang ngotot-ngotot karena ini banyaknya orang pindah agama sekarang. Orang Kristen tidak bisa menjawab pertanyaan para penyesat. Antara lain ini sering di Facebook lah. Jangan masuk Kristen. Karena Tuhannya orang Kristen dilahirkan seorang wanita. Ini. Kita bisa menjawab sekarang. Oh bukan. Bukan Tuhan yang dilahirkan itu. Yang dilahirkan seorang bayi laki-laki. Seorang anak laki-laki. Tuhannya orang Kristen minum ASI, air susu ibu. Bukan Tuhan itu yang minum. Walaupun di dalamnya Yesus Kristus yang nampil seperti itu, yang sederhana, itu Allah, firman Allah menjadi manusia. Anak Allah mengenakan daging. Anak Allah di dalam daging. Roma 8 ayat 3. Mbak bicara ada dasarnya. Roma 8 ayat 3, buka toh. Alkitabnya, mari buka Alkitabnya. Jangan diledek-ledek ini lalu pindah agama. Seorang pendeta dari Australia telah mengaku pindah agama, masuk agama anu. Saya nggak ngerti juga bagaimana pendeta ini bisa pindah. Walaupun Tuhan Yesus, Pak Yesus dulu setelah mengatakan, telah bersabda bahwa menjelang kedatanganku kedua kali nanti akan terjadi murtad. Orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Akan terjadi perang. Kamu akan mendengar deru perang. Dan ini antara lain, murtad. Tuhannya orang Kristen diceboki Bunda Maria. Udahlah. Ya ini itu meledek-ledek. Sebetulnya mereka tidak sopan masuk agama lain. Kalau mereka memasuki agama lain itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Kalau orang Kristen coba masuk ke dalam agama mereka, habis gereja hancur. Menunjukkan siapakah yang mereka sembah kan. Semenang-menang. Tuhannya orang Kristen ketakutan sampai keringatnya menetes sebagai darah di Taman Getsemani. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan menampil sebagai orang. Kalau Tuhan menampil sebagai Tuhan, ya tidak jadi. Tidak jadi disalib. Tidak bisa. Itu Tuhan menampil sebagai Tuhan ketika ditanya, siapa yang engkau cari? Yesus, akulah dia. Wah, orang jatuh ambruk semua. Akulah dia. Dua kata saja ambruk. Tuhan menampil sebagai Tuhan, ya ambruk. Ini Tuhan menampil sebagai manusia. Namanya Pak Yesus. Maka itu Mbak gunakan istilah Pak Yesus, bukan Tuhan Yesus. Nanti setelah
bangkit dari dari kematian, dari kubur, Tuhan Yesus tembus tembok. 40 hari lamanya terjadi peristiwa Thomas yang tidak percaya. Itu Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus tinggal di surga sekarang. Tuhan Yesus. Mana orang Kristen menyembah Tuhan Yesus? Ya Tuhan, siapa lagi yang tinggal di surga? Apalagi kalau turun nanti di langit disertai dengan malaikat-malaikat dan segala kekuasaan dan kemuliaan beliau. Bukan Tuhan, orang. Kalau Mbak Bagia tidak bisa, walaupun naik helikopter sudah ketakutan gemetar. Ini turun dari langit, turun, nggak naik helikopter atau naik jet pribadi, bukan dari surga. Ya karena beliau Tuhan, bukan terbang seperti Superman, bukan turun seperti begitu seperti pada saat beliau naik ke surga. Tuhannya orang Kristen berdoa kepada Allah, ya tanpa dikesemani. Pak Yesus berdoa kepada Allah. Jelas. Tuhannya orang Kristen berseru-seru memanggil Allah. Eli, Eli, lama sabachthani. Bukan Tuhan. Manusia, Pak Yesus berseru-seru menggantikan kita. Ditinggalkan oleh Allah. Itulah neraka sebetulnya, kematian rohani ditinggalkan oleh Allah. Banyak orang berseru-seru tuh. Berseru-seru. Tapi tidak didengarkan. Ya ini digantikan oleh beliau. Kalau orang mau digantikan, berseru. Nggak usah berteriak. Apalagi pakai alat-alat ya. Alat-alat pengeras suara apa. Nggak perlu. Nggak perlu. Ya Papa. Apa mau lu Bagio? Itu nggak iman. Inilah darahnya anak domba Allah. Dikau Allah yang maha kudus. Allah yang menghanguskan. Saya takut dan gentar kepada dikau. Inilah darahnya. Kita yakin 100% karena kesalahan kita, dosa kita digantikan oleh Yesus Kristus, domba jantan yang disembelih di atas kayu salib. Kita jadi bukan orang berdosa. Apakah ada orang berdosa? Iya, bukan. Kita bukan orang berdosa, kasihan. Karena itu yang mati di atas kayu salib tahun 33. Kita belum lahir, sudah mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawa. Jawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah bayi laki-laki. Ini dilahirkan bayi laki-laki. Yang kelak menjadi dewasa, menjadi seorang manusia laki-laki, bukan seorang Tuhan, tanda kutip ya. Perlu Mbak jelaskan secara seperti ini, karena sampai sekarang kalau cobalah ketemu orang Kristen, ya punya jabatan lah, tanya, apakah ada orang berdosa? Iya, kita semua orang berdosa, tidak dapat disangkali. Saya bukan orang berdosa. Karena saya telah mau digantikan oleh beliau. Jadi kita bukan orang berdosa, bukan orang terhukum lagi. Kita menjadi anak Allah. Boleh panggil Allah itu Papa. Namun bayi laki-laki ini sudah ada sebelum dikandung oleh Bunda Maria. Beliau sudah ada. Beliau ada. Jangankan Bunda Maria. Itu 2000 tahun yang lampau, yaitu Bapak Abraham. Sebelum Abraham jadi, aku ada, bukan sudah ada. Yohanes 8:58, bolak-balik, tolong dong, apal ini. Pegang baik-baik, supaya kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Bisa menginjil, seperti ini. Sebelum dikandung oleh Bunda Maria, beliau ada. Bahkan sebelum kakek moyangnya, Bapak Abraham, 2000 tahun sebelumnya, beliau ada. Sebelum Abraham dijadikan di dalam perutnya mamanya, perutnya ibunya, dihampiri oleh Bapak Tera, ayahnya. Beliau ada. Bukan sudah ada. Tanpa awal. Beliau berada di sorga, berwujud firman Allah. Ini Yohanes 1 ayat 1 tadi, Yohanes 1 ayat 14. Pegang baik-baik ini. Siapakah di antara kita sekalian yang sekarang sedang ikut membahas topik ini, yang sudah ada sebelum dikandung oleh ibu kita? Tidak ada. Ibu kita ada dulu, baru kita.
malam-malam papa menghampiri ibu kita, maka jadilah kita dijadikan. Siapa yang jadikan? Allah. Ya di surga, nggak perlu datang terus gitu, pakai tangan, tidak perlu. Karena beliau itu firman. Ya, nggak usah bapak melenceng kemana-mana. Ya, kita tidak mungkin sudah ada sebelum ibu kita. Pasti ibu kita lebih dulu ada, ayah kita lebih dulu ada, baru kita ada. Jadi setelah jadi baru ada. Itulah dikatakan oleh firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia dengan dikandung dan dilahirkan oleh seorang wanita. Firman itu telah menjadi manusia dengan dikandung dan dilahirkan oleh seorang wanita. Sebenarnya mereka penyesatnya mengetengahkan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Kan begitu. Di mana ada di Alkitab bahwa Yesus itu menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Ada. Markus 2 ayat 10. Itu satu-satu ayat yang secara langsung berkata keluar dari mulut beliau. Tuhan, maaf Tuhan, pakai istilah ini, tidak ada istilah lain. Tapi kalau evidence satu kejadian fakta 75 fakta turun dari langit. Nah itu kan Tuhan. Masa orang? Aku datang dari atas, engkau dari bawah. Aku dari surga, kamu dari dunia ini. Jelas Tuhan. Siapa yang datang dari surga? Itu evidence. Keadaan, kejadian. Terjadi suatu peristiwa. Tapi kalau yang keluar dari mulut beliau, Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Tidak ada istilah yang lebih halus, tapi yang tandas. Yaitu keluar dari mulut beliau, pernyataan statement yang langsung dari beliau adalah Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni seperti dalilmu. Bahwa Allah itu yang berkuasa mengampuni. Aku berkuasa mengampuni. Berarti aku Allah. Gitu kan? Kurang jelas apa lagi? Ya mereka tahu, cuma mereka berdaya upaya untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Terus terjadi, oh ya bukan Tuhan ya. Oh saya ini beribadah kepada bukan Tuhan. Tidak agama. Di sana juga bukan Tuhan. Dan jelas-jelas mereka bukan Tuhan. Sebab mereka mengampuni Allah, mereka mengampuni orang berdosa. Pihak yang mengampuni orang berdosa yang seharusnya dihukum, berarti dia tidak kudus kan? Logis. Tolong Mbah dikoreksi. Iya. Mbah menerangkan di sini berdasarkan ini. Ayat ini, Roma 8 ayat 3. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa. Itu Allah sejati. Kalau Allah yang mengampuni, ia tidak menghukum dosa. Kalau tidak menghukum dosa, ya beliau tidak kudus. Itu kan logika. Ya, dengan tujuan membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan agar membenarkan diri. Karena mereka tidak memilih percaya. Kalau mereka memilih percaya, tidak usah sibuk dengan ini. Minggirnya, aku percaya Yesus. Betul, Yesus adalah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka tahu bahwa jalan mereka salah. Tahu. Namun mereka mengeraskan hati. Ini mesti kita doakan. Mari kita doakan mereka akan bisa percaya. Yohanes 6:44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Yesus, jika dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ayat 65. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Karunia Allah. Mari kita serius mendoakan mereka setiap hari dan setiap saat agar mereka dikaruniai oleh Allah Bapa untuk bisa percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan mereka bisa diselamatkan sejak di dunia ini sampai lanjut di kehidupan kekal abadi di sorga bersama-sama dengan kita sekalian. Orang Islam, orang Buddha, orang Sinto, orang Konghucu, orang Hindu India, Hindu Bali, orang ateis, orang animis, orang komunis. Itu doanya Mbak.
Mari kita doakan semua supaya ditarik oleh Allah Bapa. Datang semua, diselamatkan semua. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ada gembala-gembala. 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Berdiri seorang malaikat Tuhan. Dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Gembala-gembala ini. Dan mereka sangat ketakutan. Ini Allah hadir. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu kesukaan besar? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak disebutkan bahwa malaikat itu adalah malaikat Gabriel yang telah mengunjungi perawan Maria di kitab Lukas pasal 1 ayat 30 tadi. Namun pasal 2 ini kan adalah kelanjutan daripada Lukas 1 ayat 30. Kelanjutannya. Kata malaikat Gabriel kepada Maria, jangan takut, hai Maria. Itu tadi Lukas 1 30. Sebab engkau beroleh kasih karunia di depan Allah. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Loh, kok tadi bilang seorang anak laki-laki akan engkau lahirkan? Sekarang di pasal 2 ayat 11, malaikat Gabriel berkata kepada gembala-gembala di padang bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tadi bilang anak, sekarang bilang Tuhan. Maksudnya adalah malaikat Gabriel berkata kepada perawan Maria sebagai manusia. Bunda Maria manusia. Jadi beliau berkata kepada Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Loh, kok engkau akan melahirkan seorang Tuhan? Kaget Bunda Maria, bingung nih. Seorang anak laki-laki karena Bunda Maria seorang manusia. Jadi melahirkan seorang manusia. Tapi dari Roh Kudus. Nah, mengenai dari Roh Kudus ini Bunda Maria simpan dalam hati. Simpan. Ya nggak ngerti, siapa yang bisa ngerti itu? Simpan. Hormat kepada Allah. Saat menyampaikan berita kepada para gembala, malaikat Gabriel menyampaikan siapakah yang sesungguhnya bayi laki-laki yang telah lahir ini, telah dilahirkan oleh Bunda Maria. Siapa sesungguhnya? Bayi ini adalah juru selamat bagi umat manusia. Bagaimana bisa jadi juru selamat? Itu menggantikan sang hakim jagat raya alam semesta ini, menggantikan hukuman umat manusia. Sang hakim, Yohanes 3:17, sang hakim menggantikan posisinya si terhukum, bukan terdakwa, terhukum. Sebab semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Vonis sudah, hukum upah dosa adalah maut, mesti masuk neraka. Digantikan oleh Yesus. Sebab Allah mengutus anaknya sendiri. Kan gini ayatnya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu 16. Hafal, seluruh dunia hafal. Mengapa? Dikaruniakan bagaimana? Nggak tahu. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi anak Allah ini adalah seorang hakim yang diutus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kalau seorang hakim kalau menyelamatkan, ya ngampuni, ya sudah, nggak apa-apa, diampuni. Tapi dengan mengampuni, maka sang hakim tidak kudus, tidak suci. Dia melanggar kebenaran. Dia melanggar hukum sebetulnya negara. Melanggar. Ada apa dia? Diampuni. Orang jelas-jelas dia menembak. Tidak berencana lagi. Kenapa diampuni? Nah itu kan. Berarti dia tidak benar hakimnya. Tapi Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia bukan dengan mengampuni, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Dia menggantikan si terhukum mati di atas Kristus.
Bayi ini adalah juru selamat bagi umat manusia. Itu tadi juru selamat. Bayi ini adalah orang yang diurapi. Itu Kristus. Beliau adalah Tuhan yang menjadi manusia. Seperti yang disabdakan di Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Kesimpulan bahasan kita adalah bahwa laki-laki dewasa bernama Yesus ini adalah firman yang sedang menjadi manusia. Yang sedang menampil menjadi manusia. Kata menampil dari mana? Pengertian dari sini. Artinya di dalamnya Allah, tampilannya saja kan. Di dalamnya presiden. Itu ilustrasikan. Karena Bapak Jokowi kan suka belusukan ke pasar-pasar, kemana, merayat. Tapi ketika beliau menampil sebagai misalnya pembeli di pasar tradisional bawa keranjang, pengawal presiden kan tetap ada di situ. Satpampres, apa itu? Satpampres, pengawal presiden, satuan pengawal presiden. Ada bajunya ya baju ya nyamar semua, karena supaya rame acara. Setelah acaranya selesai, presiden lagi baju putih keliling baju. Masuk istana merdeka lagi. Menampil saja. Ini Allah menampil saja menjadi manusia. Artinya di dalamnya. Maka itu di Markus 2 ayat 10 beliau berkata, tetapi supaya kamu tahu, artinya supaya kamu tahu bahwa penampilanku seperti ini, sederhana ini, aku ini Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Seperti pikiran ahli Taurat, orang Farisi, bahwa Allah itu berkuasa mengampuni dosa. Silakan dengar videonya Mbah, di video yang lampau ada itu. Allah tidak mengampuni. Kesimpulan bahasan ini adalah bahwa laki-laki dewasa bernama Yesus ini ada firman yang sedang menjadi manusia, sedang menampilkan diri sebagai manusia selama 33 tahun untuk melaksanakan tugas pengutusan. Ya, Yesus itu hanya utusan Allah. Belaka lagi. Hanya utusan Allah belaka. Iya, diutus untuk apa? Itu kan lebih penting. Bukan diutus untuk ngajar. Bukan mengajar perbuatan baik, begini begitu. Bukan. Untuk mati. Menyerahkan nyawa. Yohanes 10:18. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Untuk mati menyerahkan dan mengambilnya pula. Mengambilnya. Nyawanya itu. Di mana? Kuburan. Hidup kembali. Menyerahkan nyawa di atas kayu salib. Menggantikan menjalani hukuman yang seharusnya umat manusia jalani. Menggantikan menjalani hukuman yang seharusnya umat manusia jalani akibat dosa-dosanya. Sukar ini menerangkan ini. Sukar. Tapi kita mesti mencernakan ini. Menggantikan sang hakim, menggantikan menjalani hukuman yang seharusnya umat manusia jalani. Umat manusia sebagai si terhukum menjalani hukumannya, digantikan. Ayo pulang kau. Dia pulang. Ya Tuhan, biar saya gantikan kau. Tapi kan belum lahir kita. Tahun 33. Kuasanya berlaku sampai selama masih ada langit dan bumi. Matius 5:18. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada yang jadi tanpa firman. Maka itu Yesus itu Tuhan mencipta kok. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu yang tak berdaging telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu dilahirkan oleh Bunda Maria tadi. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kita bukan anak tunggal, anak angkat. Anak-anak Allah. Enak. Beliau anak tunggal. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang belum percaya, sekaranglah waktunya percaya. Setelah selesai menonton video ini, rendahkanlah diri Anda di hadapan Allah yang di sorga. Memohon dikaruniai untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus
sebagai juru selamat. Itu karunia. Mbah juga heran kenapa saya gampangnya. Saya dengan istriku yang asal dari, sorry ya, terus terangnya dari Kelenteng, Pai-pai, mestinya orang sukar sekali, tapi dengan gampang waktu melahirkan di rumah sakit Katolik, dia melihat kepada patung yang ada digantung di rumah puskesmas Katolik itu, puskesmas ibu beranak, RS, rumah sakit ibu dan anak, bukan rumah sakit untuk puskesmas kok 8 orang itu, Pak. Melihat itu, selamatkanlah aku melahirkan, biarlah anakku kuserahkan kepadamu. Aku tidak. Dia jawab itu. Apa, Ma? Aku tidak. Aku tidak. Itu dia menjawab. Aku tidak ikut engkau. Begitu dilahirkan, anak itu dikasih susu ibu, tidak cocok. Mencek, harus minum susu Enfamil. Ini dalam keadaan tidak ada pekerjaan, anak pertama. Harus minum susu Enfamil. Enfamil waktu itu 400 rupiah, Bapak. Mahal sekali. Sampai pada suatu kali saat tidak ada uang, tidak ada susu, anak mau minum susu. Air susu ibu diisap, dengan pengisap, dibuang di selokan. Anaknya dikasih susu Enfamil, tidak ada susu Enfamil. Akhirnya, Mbah tanya, Mami mau berdoa dalam nama Yesus? Mau. Begitu berdoa dalam nama Yesus, artinya dia mau dengan Pak Yesus. Mau dengan Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Nggak balik ketawa karena Tuhan Yesus itu ajaib sekali ya. Kalau nggak mengalami nggak bisa. Nggak bisa, mesti ngalami. Mau berdoa, saya balik kan nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa kalau umur 28 waktu itu. Nggak bisa apa-apa. Mau berdoa ya cuma bikin tanda salib ya Bapak, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus minta anak dan ibunya ini yang jaraknya waktu di dalam kandungan kan cuma 30 cm antara rahim dengan air susu ibu itu, sumbernya susu ibu itu kan 30 cm. Kok bisa nggak cocok? Bikin cocok dalam nama Tuhan Yesus itu tak. Begitu dikasih, terus hari itu masih tidak cocok, tapi kurang. Besok sudah tidak sama sekali. Bukan. Terus sampai sekarang percaya, bahkan beliau, istriku tahun 80 dibaptis Roh Kudus lebih dulu. Masa sampai sekarang belum. Mbak ketawa karena ajaib sekali. Pasti beliau ada rencana apa-apa. Ujian kesabaran. Ya, memohon dikaruniai untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berserulah dengan segenap hati sekarang. Jangan tunda, jangan bilang gampang sebentar. Senang happy, katanya orang Makassar. Jangan, sebab kita tidak tahu hidup kita kapan kita meninggal dunia. Bukan soal usia lanjut atau anak muda. Bisa saja dialami oleh setiap orang meninggal dunia tanpa sakit. Mbah juga berdoa serius agar kalian dikaruniai untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, sampai di sini dulu Mbah, pamit, mohon undur diri. Kiranya turunlah segala berkat dari sorga, berkat rohani, jasmani, serta ekonomi berkecukupan kepada para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah ya Tuhan kepada mereka yang belum percaya, sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Tak seorang pun dapat percaya kepada Yesus Kristus kalau tidak dikarunia oleh Allah Bapa. Karuniakanlah kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, silakan bagikan video ini kepada mereka. Tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbah, atau apresiasi Mbah. Begini Mbah. Begitu. Sampai jumpa besok. Insya Allah. Shalom.